Assalamualaikum teman-teman. Biodata saya di bawah ini ya, tolong dibaca. Next. Oke, saya di sini akan menjelaskan landasan pendidikan psikologis. Psikologis berasal dari bahasa Yunani, psy yaitu jiwa, logos ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Cabang-cabang psikologi. 1. Psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi sampai dengan dewasa atau proses dan pematangan melalui interaksi dengan lingkungan yang meliputi kemampuan belajar melalui persepsi, mencapai pertimbangan berdasarkan pengalaman, berpikir imajinatif, kreatif, dan mencari sendiri. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. 1. Pendekatan tahapan. Pendekatan tahapan terbagi 2 macam. 1. Yang bersifat umum atau menyeluruh, yaitu keseluruhan pribadi yang merupakan kesatuan totalitas dan teritoritas fisik, motorik, intelek, sosial, dan bahasa, efektif atau sikap, minat, motif, nilai, moral. Bersifat khusus, mendeskripsikan salah satu segi atau aspek perkembangan saja sebagai dasar menyusun tahap-tahap perkembangan anak. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan teori perkembangan bersifat khusus. 2. Pendekatan diferensial. Pendekatan ini memandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar inilah kemudian individu dibuat menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Pendekatan iteratif. Pendekatan yang berusaha melihat karakteristik individual dari individu. Dari beberapa teori di atas, sebenarnya memberikan kemudahan kepada para pendidik pada setiap jenjang dan tingkat pendidikan untuk menentukan arah pendidikan, menentukan metode atau model belajar anak-anak agar mereka mampu menyelesaikan tugas perkembangannya. Menyiapkan materi pelajaran yang tepat. Menyiapkan pengalaman belajar yang cocok dengan tugas perkembangan itu. Psikologi belajar. Belajar diartikan terjadi perubahan perilaku ke arah positif melalui pengalaman. Perkembangan belajar melalui proses peniruan, pengingatan, latihan, pembiasan, pemahaman, penerapan, pemecahan masalah. Menurut Gagne, prinsip belajar dapat dilakukan perubahan yang berkenan dengan kapabilitas individu. Sedangkan menurut Hilgard and Bauer, perubahan terjadi karena interaksi dengan lingkungan sebagai reaksi terhadap situasi yang dihadapi. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Pembentukan kesan pertama terhadap orang lain memiliki 3 kunci utama, yaitu kepribadian orang itu, perilaku orang itu, latar belakang situasi. Kesiapan belajar dan aspek-aspek individu. Kesiapan belajar secara umum adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dan pengalaman yang ia temukan. Perlengkapan peserta didik atau warga belajar sebagai subjek garis besarnya dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu watak, ialah sifat yang dibawa sejak lahir. Kemampuan umum atau IQ, ialah kecerdasan yang bersifat umum. Kemampuan khusus atau bakat, ialah kemampuan tertentu yang dibawa sejak lahir. Kepribadian ialah penampilan seseorang secara umum. Latar belakang ialah lingkungan tempat dibesarkan, terutama lingkungan keluarga. Aspek-aspek individu yang akan dikembangkan adalah rohani, jasmani. Sekian dari saya penjelasan tentang landasan
Pendidikan Psikologi. Sekian, terima kasih. Di